the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2141. Tercelah, ekspresi penjaga ketiga berubah saat dia merasakan serangan Iwan. Dia tidak berani menunda sejenak saat dia buru-buru mencoba menghindari serangan Iwan. Tepat setelah itu dia bersiap untuk terus melarikan diri menggunakan geografi dan pepohonan. Tetapi ketika dia melihat Henry tidak bersama Iwan, dia pun berubah pikiran. Dia berhadapan langsung dengan Iwan sekali dan dia berhasil melukai Iwan dengan satu pukulan. Dia tidak melupakan hal itu. Jika Iwan dan Henry mengejarnya bersama-sama, tentu saja tidak mungkin dia bisa menghadapi mereka 2 lawan 1. Namun dia bertanya-tanya apa yang salah dengan kepala Iwan yang datang sendirian padanya. Bukankah itu hanya bunuh diri? Dengan keahlian di tahap yang muna, tidak mungkin dia takut pada Iwan. Bukan itu saja, tugas bos selatan kali ini adalah menangkap Iwan hidup-hidup dan atau melenyapkan Iwan. Iwan kali ini terlalu sombong mencoba datang sendirian. Itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk menghadapi Iwan. Selama dia bisa menangkap Iwan, dia tidak hanya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan bos selatan kepadanya, dia bahkan bisa menggunakan Iwan untuk mengancam Henry dan yang lainnya agar melepaskan penjaga kelima dan keenam. Kemudian dia akan mampu membalikan keadaan sepenuhnya. Ambil ini, memanfaatkan penjaga ketiga yang sedang tenggelam dalam pikirannya, Iwan dengan cepat terus menyerang. Bodoh sekali bocah. Kamu yang meminta ini ya? Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Penjaga ketiga mencibir. Dia tidak ragu sama sekali untuk mengumpulkan energi sejati yang luar biasa untuk menghadapi serangan Iwan. Sempurna, Iwan pun mendengus, ada kilatan mematikan di matanya. Meskipun tingkat keahliannya yang sebenarnya tidak sebanding dengan penjaga ketiga, Iwan memiliki banyak kartu traf dan trik, jadi Iwan tidak takut. Penjaga ketiga yang berhadapan langsung dengannya sangat cocok untuknya. Kalau tidak, jika penjaga ketiga terus melarikan diri dengan perlindungan dari pepohonan, akan membutuhkan banyak usaha baginya untuk menyingkirkan penjaga ketiga. Nah, mati sana. Penjaga ketiga tersenyum kejam ketika dia melihat Iwan tidak melakukan apapun untuk menghindari serangannya. Ada kilatan tajam di matanya. Setelah pertarungan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa selain menjadi lebih cepat dari biasanya, Iwan masih jauh dari kondisi yang muna. Jika Iwan menggunakan gerakan kaki dan kecepatan yang aneh itu untuk mencoba melakukan sesuatu dengan lambat, dia mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada Iwan untuk waktu yang lama. Namun Iwan menyerah dalam menggunakan keunggulan kecepatan untuk menghadapinya secara langsung. Itu terlalu bodoh. Dia akan mampu menangani Iwan dengan sangat cepat dan menghindari masalah apapun. Namun mudah untuk bermimpi tentang berbagai hal, kenyataannya sangat berbeda. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia tiba-tiba menemukan ada kilatan biru samar yang datang dari telapak tangan Iwan. Tepat setelah itu dia segera melihat ada 2 jarum di antara jari Iwan. Apa itu? Mungkinkah itu jarum beracun? Penjaga ketiga sangat terkejut. Joel memberitahu bos selatan sebelumnya bahwa Iwan memiliki beberapa jarum beracun yang mematikan. Dia tahu tentang itu ketika dia melihat ada 2 jarum aneh yang tersembunyi di tangan Iwan. Dia dengan cepat menebak bahwa itu mungkin jarum yang beracun. Pada saat itu dia akhirnya menyadari kenapa Iwan berani menghadapinya secara langsung meski lebih lemah. Iwan punya rencana lain ternyata, ingin menggunakan racun untuk melawannya. Bab 2142.
anak nakal yang licik dan jahat. Penjaga ketiga mendesis ketika dia melihat jarum itu. Tidak mungkin dia berani menghadapi Iwan secara langsung. Setelah melihat itu, dia pun buru-buru menarik kembali energi aslinya, menanggung resiko energinya memantul kembali saat dia menghentikan serangannya. Dia tidak ingin tertipu oleh tipuan Iwan. Kamu mencoba kabur ya? Sudah terlambat. Iwan mencibir sebelum menjentikan pergelangan tangannya. Kedua jarum itu segera melesat ke depan, tepat menuju kepala penjaga ketiga. Tidak baik, penjaga ketiga terkejut. Meskipun dia melihat jarum beracun Iwan tepat pada waktunya, dia masih terlalu dekat. Sudah terlambat baginya untuk menghindari serangan itu. Dengan adanya bahaya, dia tidak peduli dengan status bangsawannya. Dia pun segera berguling-guling di tanah dengan menyedihkan, nyaris tidak bisa menghindari jarum itu. "Hei anjing tua, mati sana!" Tidak mungkin Iwan akan melepaskan penjaga ketiga dengan mudah setelah apa yang penjaga ketiga coba lakukan dengan Tari dan yang lainnya. Iwan pun melesat ke depan menggunakan Phantom Step saat dia muncul di depan penjaga ketiga. Setelah itu, Iwan dengan kejam menendang energi si poin basis kultivasi penjaga ketiga. Dia berencana melumpuhkan lawannya dan mengakhiri pertarungan. Tidak, penjaga ketiga benar-benar ketakutan. Ketika sampai pada pertarungan antara ahli, hanya sedikit perbedaan berarti segalanya. Dia sudah sangat beruntung bisa menghindari jarum beracun tadi. Kekuatannya sudah habis, dan dia terluka cukup parah sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa menghindari kecepatan Phantom Step lagi. Tepat setelah itu, bahkan sebelum dia bisa bangun, dia merasakan sakit yang luar biasa datang dari titik vital di perutnya. Iwan melumpuhkan energi si poin miliknya. Penjaga ketiga menjerit kesakitan. Dia tampak kalah saat dia benar-benar terjatuh ke tanah. Setelah itu, gelombang rasa sakit yang hebat muncul dan dia langsung pingsan di tempat. Sudah berakhir. Setelah melumpuhkan penjaga ketiga, Iwan menghentikan serangannya. Iwan bukanlah seseorang yang membunuh orang lain secara sembarangan. Setelah melumpuhkan basis kultivasi penjaga ketiga, Iwan sudah membalas dendam pada pria yang menyerang Tari dan yang lainnya. Jadi Iwan tidak perlu lagi membunuh pria itu. Tepat pada saat itu, dia mendengar langkah kaki Tari, Henry, dan yang lainnya dengan cepat sampai di depan Iwan. "Tari, kenapa kalian semua ada di sini?" Iwan cukup terkejut melihat yang lain datang. "Oh, kami mengkhawatirkanmu, jadi kami datang untuk memeriksa situasinya," jelas Tari. "Iwan, kamu baik-baik saja kan? Di mana penjaga ketiga? Apakah kamu kehilangan dia?" Yuni, Ratna, dan Rina bertanya dengan prihatin. Mereka melihat sekeliling dan tidak dapat melihat penjaga ketiga. Mereka menduga pria tersebut sudah melarikan diri dengan menggunakan pepohonan sebagai tempat berlindung. "Tidak, dia sudah dilumpuhkan olehku," kata Iwan sambil menunjuk penjaga ketiga yang pingsan di tanah. "Apa?" Tari dan yang lainnya kaget mendengarnya. Setelah itu, mereka melihat ke arah yang ditunjuk Iwan, akhirnya melihat penjaga ketiga tidak jauh dari Iwan. Bab 2143. Tuan Gusnadi, apakah Anda melumpuhkan penjaga ketiga? Bagaimana cara Anda melakukannya? Henry melihat keadaan menyedihkan yang dialami penjaga ketiga, dan dia terkejut dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tahu betapa kuatnya penjaga ketiga. Pria itu sudah berada di tahap yang munah. Bahkan setelah melawan penjaga ketiga begitu lama, Henry tidak bisa melakukan apapun terhadap pria itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang seperti Iwan akan mampu menghentikan penjaga ketiga yang melarikan diri sendirian dan bahkan dengan mudah melumpuhkan pria itu. Sungguh sulit dipercaya. Jelas sekali betapa terkejutnya Henry. "Ya, itu benar. Iwan, apakah kamu sudah berada di tahap yang munah?" Tari dan Yuni mau tidak mau bertanya. Mereka tadinya khawatir, tidak yakin apakah Iwan cocok dengan penjaga ketiga.
Namun mereka akhirnya menyadari bahwa Iwan jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Bahkan seseorang di tahap yang Muna kalah dari Iwan. Ini agak melebihi ekspektasi mereka. Tentu saja fakta bahwa Iwan berhasil mengalahkan penjaga ketiga saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa skill Iwan seharusnya sudah berada pada tingkat yang Muna. Oh, kurang lebih seperti itu. Iwan pun tersenyum tidak menyangkalnya. Situasinya sedikit lebih rumit. Dia baru berada di fase inti emas awal. Itu hanya setara dengan tahap puncak alam Augana. Jika dia menggunakan pelindung dada kaisar, bahkan praktisi bela diri di tahap semi alam Augana tidak akan mampu menghancurkan pertahanannya. Selanjutnya, Iwan memiliki pil naga atau pil pemicu energi. Ditambah dengan pelindung dada kaisar, itu bisa meningkatkan keahliannya ke tahap menengah alam Augana. Meningkatkan keahliannya ke tahap menengah alam yang Muna. Pada akhirnya, meskipun kekuatannya yang sebenarnya belum berada di tahap yang Muna, dalam pertarungan sesungguhnya, Iwan tidak akan dikalahkan oleh siapapun yang berada di tingkat yang Muna, tingkat menengah, dan di bawahnya. Di sisi lain, pil pemicu energi adalah pil yang sangat berharga yang dibuat dari buah peri. Dia hanya membuat sekitar 30 pada awalnya. Setelah menggunakannya selama beberapa bulan terakhir, Iwan hanya memiliki sekitar 10 yang tersisa. Semua pil yang dia gunakan mengurangi stoknya. Karena itulah Iwan tidak ingin menyia-nyiakan pil pemicu energi kecuali dia harus melakukannya. Kalau tidak, jika Iwan meminum pil pemicu energi, ketika penjaga itu tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menghadapinya. Wah, bagus sekali. Iwan, aku tidak percaya kamu sudah berada di tahap yang Muna. Kamu sungguh luar biasa. Melihat Iwan tidak menyangkal hal tersebut, Tari, Yuni, dan yang lainnya sangat senang. Mereka tahu tentang latar belakang Iwan. Ketika mereka pertama kali bertemu dengan Iwan bahkan bukan seorang yang di tahap alam Mugana. Namun hanya dalam waktu setengah tahun lebih sedikit, Iwan telah berhasil mencapai tahap yang Muna. Iwan masih sangat muda dan berbakat. Bahkan orang yang dipuji sebagai generasi muda terkuat di wilayah selatan, Yuda akan kesulitan untuk bersaing. Bahkan banyak generasi tua yang bukan tandingan Iwan. Mustahil untuk tidak terkesan dengan hal itu. Bab 2144. Baiklah, ayo kembali. Iwan mengubah topik dan berkata. Setelah itu dia menunjuk ke penjaga ketiga yang pingsan di Henry. Beberapa dari mereka kembali ke tempat masing-masing. Pada saat itu, keempat bawahan Iwan, yaitu bersaudara serta Austin dan Leo, keduanya menunggu di tempat bersama penjaga kelima dan keenam. Dua lainnya sudah ditangkap dan kekuatan mereka disegel. Mereka tergeletak di lantai, tampak sangat menyedihkan. Namun mereka tidak putus asa. Penjaga ketiga berhasil melarikan diri lebih awal, dan mereka melihat bagaimana Iwan mengejar penjaga ketiga sendirian. Mereka tahu betul bahwa Iwan tidak mungkin bisa melawan keterampilan luar biasa penjaga ketiga. Jika penjaga ketiga memanfaatkan kesendirian Iwan dan melawan, dia mungkin bisa mengalahkan Iwan dan menyelamatkan mereka berdua. Kemudian keadaan akan terbalik sepenuhnya. Itulah yang memberi mereka harapan. Namun itu tidak berlangsung lama. Dengan Iwan dan yang lainnya kembali dengan selamat, harapan yang berkorban di hati mereka benar-benar padam. Omong kosong, aku tidak percaya bahkan penjaga ketiga jatuh ke tangan Iwan. Melihat penjaga ketiga yang tidak sadarkan diri di pelukan Henry, keduanya merasa hati mereka tenggelam. Mereka tadinya berharap bahwa penjaga ketiga mampu mengalahkan Iwan, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun penjaga ketiga sangatlah kuat, dia bahkan gagal melakukan apapun terhadap Iwan dan malah ditangkap oleh Iwan, bahkan tidak berhasil melarikan diri. Tugas yang diberikan Bos Selatan kepada mereka berakhir dengan kegagalan total. Jelas sekali perasaan mereka berdua. Tuan Gusnadi, bagaimana kita harus menangani ketiga orang ini? Henry berkata dengan hormat. Dia tahu bahwa ketiga penjaga itu adalah bawahan Bos Selatan, dan dia tahu bahwa Bos Selatan bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main.
Meskipun Iwan sudah mengalahkan mereka bertiga, menghadapi mereka adalah masalah sulit lainnya. Spencer, Stephen, kalian berdua bawa mereka bersamaku. Henry, kamu dan yang lainnya akan melindungi Tari dan yang lainnya saat mereka kembali ke rumah. Iwan dengan cepat membuat pengaturan setelah berpikir beberapa lama. Karena Iwan bukanlah orang yang mudah membunuh orang lain, dan mereka bertiga sudah ditangkap, dia tidak perlu membunuh mereka. Namun tidak mungkin dia mengembalikannya ke Bos Selatan mengingat hubungan mereka. Jadi dia merencana mengulangi apa yang terjadi dengan Black Mamba, memenjarakan 3 penjaga di organisasi Drakmar. Dia ingin mereka bertiga bertobat atas kejahatan mereka. Ya, Henry dan yang lainnya segera menyetujui perintah tersebut. Setelah itu, Iwan dan Sab bersaudara membawa ketiganya ke dalam mobil sebelum mereka mulai berkendara ke organisasi Drakmar. Adapun Henry, dia mengirim gadis-gadis itu kembali ke rumah. Bab 2145. Dengan organisasi Drakmar di luar gerbang keamanan, Iwan keluar dari mobil bersama Sab bersaudara bersama ketiga penjaga. Pada saat itu, setelah perjalanan, penjaga ketiga yang tidak sadarkan diri sudah terbangun. Setelah mereka keluar dari mobil, Iwan, apa yang kamu coba lakukan? Kemana kamu membawa kami? Penjaga ketiga berkata dengan muram, menatap Iwan dengan penuh kebencian. Iwan tidak hanya mematahkan lengannya tetapi juga melumpuhkan kekuatannya, mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Berkat itu, dia sudah sangat membenci Iwan, ingin mencabik-cabik Iwan. Apa yang aku lakukan? Kamu akan segera tahu, Iwan berkata sambil mencibir. Hei, sepertinya ini adalah markas organisasi Drakmar di wilayah selatan. Hei bocah, apa kau berencana menyerahkan kami pada mereka untuk mengurusnya? Penjaga kelima dan keenam melihat sekeliling dan dengan cepat mengenali di mana mereka berada. Tepat setelah itu mereka bertiga terkejut, samar-samar menebak niat Iwan. Bagaimana kalau iya? Berhenti bicara dan buang-buang waktuku, Iwan berkata dengan dingin. Setelah itu dia memberi isyarat kepada Sab bersaudara untuk membawa tawanan mereka ke Departemen Keamanan. Kamu tidak tahu tempatmu. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan organisasi Drakmar? Mendengar Iwan mengakuinya, ketiga penjaga itu hanya bisa mencibir. Mereka memandang Iwan seolah dia idiot. Mereka semua tahu bahwa organisasi Drakmar ada di sana untuk menjaga hukum dan ketertiban di dunia persilatan. Mereka jarang mencampuri dendam antara praktisi bela diri. Ketiganya tidak ada dalam daftar kriminal dan mereka juga bukan penjahat. Dengan situasi mereka, tidak mungkin Iwan bisa meminta organisasi Drakmar menangani mereka. Selain itu, organisasi Drakmar adalah departemen khusus yang tidak semua orang bisa masuki. Jika tidak salah, mereka menduga Iwan bahkan tidak akan bisa melewati gerbang keamanan, apalagi menyerahkannya ke organisasi Drakmar. Itu tidak mungkin sama sekali. Namun sebelum mereka menyelesaikan pemikiran itu, sesuatu yang mengejutkan mereka terjadi. Ini adalah departemen khusus keamanan. Personil yang tidak berwenang harus dihentikan. Saat Iwan dan yang lainnya berjalan mendekat, mereka dengan cepat dihentikan oleh 2 penjaga berseragam hitam. Namun, ketika mereka melihat Iwan berjalan di depan, mereka dengan cepat menelan kata-kata mereka karena terkejut. Oh, jadi itu Tuan Gusnadi, para penjaga berkata dengan hormat. Karena Iwan bergabung dengan penjaga naga Platinum, terutama karena dia bertugas memimpin tim melawan Poison Wilder, Iwan keluar masuk gerbang beberapa kali. Para penjaga di sana melihatnya sebelumnya dan tentu saja tahu siapa Iwan. Namun peringkat Iwan terlalu tinggi, mereka hanya mengetahui bahwa Iwan mungkin adalah anggota organisasi Drakmar, tetapi tidak mengetahui bahwa Iwan adalah bagian dari pengawal naga Platinum. Selain itu, Iwan adalah personel non-staff, identitasnya tidak dapat diungkapkan.